Satu kata untuk Martin Paes. Debut yang proper lah, debut yang pantas. Untuk Martin Paes, kesan pertama yang mengesankan, kesan pertama menggoda, kesan pertama yang mengesankan, kesan pertama menggoda. Kesan pertama yang mengesankan, kesan pertama menggoda. Langsung jadi hebat. Saya kasih pertanyaan bola boleh nggak? Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes? Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes? Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes? Dari pernyataan saya yang soal tega-tega itu kan, ketika timnas menaturalisasi seseorang yang prinsipnya kemampuannya di atas rata-rata, maka dia pasti akan jadi pemain utama. Satu kata. Untuk Martin Paes, langsung jadi hebat tuh apa namanya? Kesan pertama menggoda. Martin Paes atau Martin Paes datang dari Major League Soccer, dari liga yang MLS. levelnya lebih tinggi lah. Dallas FC. Ya dari kita. Tapi kan dia bukan Jan Oblak. Dia bukan Jan Sommer gitu loh. Tapi kan dia bukan Jan Oblak. Dia bukan Jan Sommer gitu loh. Tapi kan dia bukan Jan Oblak. Dia bukan Jan Sommer gitu loh. Ini Hernando Ari, ini Martin Paes yang sekelas Jan Oblak atau Jan Sommer. Kalau dia yang datang Jan Oblak, Jan Sommer, ya kita angkat kepala gitu kan. Tapi kan ini Martin Paes. Argumentasinya apa? Apakah Hernando Ari sudah melewati semua proses sampai dia ada nomor 1 di puncak di tim nasional? Jelas. Dia sudah melewati proses dari usia muda, tim nasional usia muda, sampai main di Professional League, sampai dipanggil timnas, dan dia jadi penjaga gawang nomor 1. Terakhir dia berkontribusi besar di Asia 23 yang sampai semifinal. Jadi dia berkontribusi besar. Artinya kalau dia jadi penjaga gawang nomor 1, dia pantas. Karena dia melewati semua proses sepak bola itu. Anak yang sudah melalui proses, dan dia sudah membuktikan, dan dia memberi kontribusi, layak nggak jadi posisi itu? Layak. Ini satu kalimat buat Martin Paes. Kemarin Anda bilang menggoda. Iya. Sekarang apa? Satu kalimat. Pemain hebat tuh nggak perlu banyak waktu untuk nunjukin kualitasnya. Martin Paes nggak perlu yang adaptasi apa segala macam, karena dia sudah punya kualitas. Dia tunjukin itu. Kita tepuk tangan buat Martin Paes. Pemain ya. hebat tuh nggak usah butuh waktu lama untuk nunjukin hebatnya gitu, Sub. Sebetulnya kan sama aja. Martin Paes besar di sepak bola Belanda, tapi dia nggak sampai juga timnas Belanda kan. Hernando Ari besar di sepak bola Indonesia, sampai dia ke timnas Indonesia. Gitu. Fair unfair nggak keputusan sepak bolanya buat Hernando gitu? Karena dia sudah melalui prosesnya. Dia tidak dikarbit, dia menunjukkan diri, saya pantas. Lalu datanglah naturalisasi. Dan dia menyerahkan posisi itu kan. Hanya Paes aja kali ya, Martin Paes aja kali yang mengesankan. Cuma kan analisisnya begini, Martin Paes memang sudah bagus dari sononya, makanya dinaturalisasi kan. Dia kan sudah bagus, bukan karena polesan atau sentuhan Sinteyong gitu loh. Jadi siapapun pelatihnya kan dia sudah punya kualitas standar itu. Yang dikerjakan Sinteyong beserta 2 pelatih goalkeepernya apa? Kan di timnas sekarang pelatih goalkeeper itu ada 2. Iya, semewah itu staf kepelatihannya. Pertanyaannya apa yang dikerjakan untuk goalkeeper? Kalau Martin Paes memang sudah dari sononya gitu. Jadi yang bagus Martin Paes kan. Dalam kontribusi draw lawan Australia, Martin Paes sangat menonjol. Satu kata untuk Martin Paes. Debut yang proper lah, debut yang pantas. Untuk Martin Paes, kesan pertama yang mengesankan, kesan pertama menggoda, kesan pertama yang mengesankan, kesan pertama menggoda. Kesan pertama yang mengesankan, kesan pertama menggoda. Langsung jadi hebat. Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya statement-statement dari Bung Toel yang ya saling bertabrakan. Dan satu kata buat Bung Toel, mencela-mencele. Ya itu tadi statement dari Bung Toel ya. Ya waktu Martin Paes atau Martin Paes belum datang, apa statement Bung Toel? Dia kan bukan Jan Oblak, dia bukan Jan Sommer. Tetapi seolah-olah Bung Toel itu berat sekali untuk menerima Martin Paes ya, untuk menggantikan Hernando Ari. Dan ya statement-statementnya, apa kita tega melihat Hernando Ari dicadangankan, sedangkan prosesnya kan begitu dari bawah segala macam. Tetapi apa sekarang? Dia Bung Toel memuji-muji Martin Paes tinggi langit. Yang paling hebat tuh Martin Paes. Semua berkat Martin Paes. Jadi seolah-olah menjilat ludah sendiri ini, mengingkari apa yang pertama kali dinarasikan oleh Bung Toel sendiri. Jadi ya terlihat lucu saja.
Makanya sengaja Mas TV menghadirkan 2 statement dari Bung Toel ini ya, supaya clear. Masalahnya jejak digital itu tidak bisa dipungkiri. Pasti masih ada. Video-videonya sudah tersebar di seluruh platform ya, mungkin di YouTube, di TikTok, di mana ada. Sudah banyak yang dicuplik orang karena statement-statementnya yang seolah-olah tadinya menyerang Martin Paes ya, meragukan kualitas Martin Paes. Sekarang apa statementnya? Martin Paes itu udah hebat dari sananya. Pemain hebat itu tidak perlu menunjukkan kehebatannya, yaitu Martin Paes. Kan itu pujian yang setinggi langit buat Martin Paes ya. Jadi ya, kalau saran saya, kalau ingin mengeluarkan statement, kalau ingin mengeluarkan pendapat, baiknya dilihat dulu seperti apa orang yang ingin dikomentari, seperti apa kualitas pemain ini. Harusnya kan dilihat dulu. Dulu wah sangat keras sekali. Dia bukan Jan Oblak, dia bukan Jan Sommer. Yang datang sini itu Martin Paes. Kalau yang datang ke sini Jan Oblak atau Jan Sommer, kita angkat kepala. Tetapi yang datang Martin Paes, sekelas Hernando Ari, ya kualitasnya tidak jauh berbeda. Tetapi sekarang apa yang dibilang Bung Toel? Dia mengingkari, dia bahkan ngomong yang ya tega-tega itu kan analisa sepak bolanya. Iya, analisa sepak bola. Tetapi jejak digital tidak bisa dihapus, Bung. Statement Anda itu sangat menyakitkan sekali buat para pecinta sepak bola nasional, terutama yang mendukung timnas. Dan sekarang timnas Indonesia lagi menyala nih, dan Martin Paes dan bagus-bagusnya ya, jadi man of the match. Dan Anda mengakuinya, Anda bahkan ikut memuji setinggi langit. Tidak, bagaimana nasib Hernando Ari? Harusnya kan seperti itu. Tetapi Anda tidak, seolah-olah melupakan statement-statement yang dulu dan diganti dengan statement yang baru. Dan itu sangat kontradiktif sekali ya, sangat bertabrakan sekali. Dan memang kami sengaja sajikan ini 2 argumen Anda yang bertabrakan. Jadi apa ini? Anda selalu menyerang pandit-pandit yang istilahnya mendukung timnas, Anda katanya pandit hore-hore. Nah ini sekarang Anda pandit mencela-mencela ini, yang statementnya selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Jadi wajar kalau seandainya netizen semua menyerang Anda dengan statement atau narasi-narasi Anda yang dulu, yang seolah-olah meragukan kualitas dari Martin Paes itu sendiri. Jadi jangan salahkan netizen kalau seandainya netizen menyuplik atau mengutip pernyataan Anda di saat Martin Paes belum datang ke sini dan akan dinaturalisasi. Anda begitu kontra, begitu tidak, istilahnya tidak setuju lah, bagaimana nanti nasib pemain timnas, bagaimana pemain lokal segala macam. Tetapi sekarang Anda telah melupakan itu sepertinya ya. Jadi statement-statement Anda itu seolah-olah ya angin lalu saja, diganti dengan statement yang baru. Begitu mudahnya, harusnya nggak seperti itu, harus konsisten dong setiap mengeluarkan statement. Makanya kalau mau mengeluarkan statement dicek dulu, dilihat dulu memang benar-benar ini bagus apa tidak bagus. Kan akhirnya jadi seperti ini, kemarin menyerang, menjelekkan, sekarang memuji-muji setinggi langit. Bukan kita nggak boleh memuji, tetapi kemarin kenapa seolah-olah menolak, itu loh. Kemarin kenapa seolah-olah kalau yang datang Jan Oblak ya kita sambut dengan baik, dengan tegak kepala. Kalau yang datang Jan Sommer, tetapi yang datang Martin Paes. Tetapi sekarang Martin Paes hebat, pemain hebat, tidak perlu menunjukkan kehebatannya. Beliau langsung terlihat hebat, tidak perlu beradaptasi. Kalau pemain-pemain hebat tidak perlu menunggu waktu untuk beradaptasi, ya, langsung menyala. Itu kan pujian-pujian yang setinggi langit kalau menurut saya. Kontradiktif atau bertentangan dengan statement Anda sebelumnya yang pertama ya, yang awal-awal sebelum Martin Paes datang. Dan wajar kalau seandainya netizen kami ini mengkoreksi pernyataan Anda, Bu. Jadi jangan salahkan kami juga. Ya, Anda juga harus konsisten dalam statementnya.
Jadi kalau memang masih meragukan seseorang pemain, belum tahu kapasitasnya, belum tahu latar belakangnya, ya baiknya jangan berkomentar dulu. Baiknya jangan mengeluarkan statement dulu. Ya kita lihat saja seperti apa pemainnya. Kalau nanti kualitasnya jelek ya kita kritik. Kalau kualitasnya bagus ya kita puji, kita support. Itu dong. Jangan belum datang, belum apa-apa sudah wah bukan pemain besar, bukan inilah itulah. Dan akhirnya kan Anda seperti menjilat ludah sendiri. Apa yang sudah Anda ucapkan, Anda tarik kembali dan dijilat lagi. Nah itulah, dan nggak salah kalau netizen menjuluki Anda pandit mencela-mencela sekarang ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya tentang statement-statement Bung Toel. Bagi siapa yang nonton video ini, Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis kolom komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.